Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMA Negeri 1 Sidoarjo dan kelas 11 IPS 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid SPD. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota untuk menyelesaikan tugas ini dengan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Meta Alfani, NIS 11977, dan yang kedua, rekan saya Salsa Kartika Putri dengan NIS 11986. Baiklah, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil observasi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Industri Kerupuk dalam upaya meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencakupi layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat. Harapannya setelah diberdayakan masyarakat bisa lebih sejahtera serta mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang utama dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan komunitas tak dapat dilepaskan dari siklus pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan setelahnya. Siklus 1. Keinginan untuk berubah. Dari Bapak Dani sendiri, beliau tidak mengajak masyarakat sekitar untuk bergabung, tetapi keinginan dari masyarakat sekitar sendiri yang ingin bergabung ke industri tersebut untuk merubah perekonomian keluarganya dan menambah kreativitas. Siklus kedua, melepaskan halangan-halangan. Awal-awal bergabung ke industri tersebut, karyawan di sini belum mengerti cara membuat kerupuk dan sempat ragu. Dan jika ada masalah di industri tersebut, Bapak Dani selaku pemilik usaha dan karyawan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar bersama. Nah, siklus yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Setelah lama bekerja di industri kerupuk Alif ini, karyawan di sana kreativitasnya makin bertambah dalam hal membuat kerupuk dan juga ingin mengembangkan kemampuannya di bidang lain supaya bisa menguasai tahap selanjutnya. Siklus yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Sudah menguasai keahlian di salah satu bidang, pastinya ingin mengembangkan kreativitasnya di bidang lainnya untuk mencapai target yang lebih dan menjaga kreativitas agar tidak berubah dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi. Siklus 5. Pencapaian hasil dan target lebih besar. Untuk mencapai target yang lebih besar, diharapkan karyawan menjaga mutu dan kualitas kerupuk di sana, dan juga diharapkan dapat menambah lagi kinerjanya agar lebih baik lagi supaya dapat mencapai target penjualan kerupuk yang lebih banyak lagi. Siklus 6. Perubahan perilaku untuk kesan terhadap dirinya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan karyawan Bapak Dani yang bergabung di industri kerupuk ini memberi kesan terhadap diri karyawan yang bekerja, yaitu membantu perekonomian, menambah pengalaman, dan kemampuan para karyawan di industri tersebut. Siklus yang ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Menurut salah satu karyawan di industri kerupuk Alif, setelah menguasai keahlian di semua bidang, mereka tidak ada niatan untuk membangun usaha sendiri karena modal yang terlalu besar. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu problem-based approach, needs-based approach, right-based approach, and asset-based approach. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagian dari penelitian, yaitu strategi. P1. Kemungkinan. Di dalam bisnis yang beliau bangun, Bapak Dani tidak pernah mengajak masyarakat untuk bergabung ke industri yang ia bangun. Alasan Bapak Dani sendiri tidak mengajak masyarakat sekitar karena jika Bapak Dani mengajak masyarakat sekitar, ditakutkan akan terjadi konflik dengan tetangga yang memiliki industri kerupuk juga. Karena di Desa Kuripan sendiri juga banyak yang membuka bisnis kerupuk, dan jika ada masalah di industri tersebut, Bapak Dani mengajak karyawannya untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar atau solusi. P2. Penguatan. Cara Bapak Dani agar karyawan di sana dapat menambah kreativitas dan dapat lebih percaya diri, yaitu dengan memberi pengarahan kepada karyawannya dan membimbing karyawannya agar menguasai keahliannya masing-masing. Dan dengan tanggung jawab masing-masing, Bapak Dani berharap karyawan di sana juga mengembangkan keahlian mereka di bidang yang lainnya juga, supaya karyawan di sana dapat menguasai keahlian di semua bidang yang ada di industri kerupuk milik Bapak Dani. P3. Perlindungan. Industri milik Bapak Dani sangat mengutamakan kenyamanan karyawannya. Jika karyawannya nyaman, maka mereka dapat bekerja dengan baik dan tidak gelisah saat bekerja. Dari kenyamanan dan keamanan yang diberikan Bapak Dani kepada karyawan di industrinya, membuat karyawan di sana lebih bersemangat dalam bekerja dan mampu meningkatkan kinerja mereka yang lebih baik. P4. Penyokongan. Jika ada karyawan baru yang bekerja di industri Bapak Dani memberi pengertian kepada karyawan baru itu dan memberi waktu untuk menyesuaikan diri di industri tersebut. Sejak bergabungnya karyawan-karyawan di sana, membuat industri Bapak Dani semakin ramai dan dari hasil banyaknya pemesanan membuat gaji karyawan di sana semakin bertambah, sehingga karyawan-karyawan di sana mampu memenuhi kebutuhan dan perekonomian mereka untuk sehari-hari. P5. Pemeliharaan. Cara Bapak Dani agar karyawannya itu mempertahankan dan mengembangkan potensinya, yaitu dengan cara memberi bonus jika mencapai target dan memberikan gaji yang tepat waktu kepada karyawan agar karyawan di situ tetap bersemangat dalam bekerja, sehingga mereka mampu mempertahankan kualitas kerupuk di sana dan mampu mempertahankan kinerja mereka, sehingga mereka mampu mengembangkan kinerja mereka yang lebih baik lagi untuk memajukan industri tersebut. Selanjutnya, pandangan masyarakat. Dari sejak berdirinya industri kerupuk milik Bapak Dani berpengaruh bagi masyarakat sekitar karena dapat membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga, dengan adanya industri kerupuk di sana, dimanfaatkan ibu-ibu di sana untuk mengisi waktu luang mereka, untuk membantu perekonomian keluarga dan menambah kreativitas dari masa ke masa industri kerupuk Bapak Dani makin berkembang dan makin maju. Bukan hanya di kawasan Pringsewu, pemasaran kerupuk Bapak Dani telah sampai ke Krui hingga keluar Lampung, contohnya Jakarta dan sekitar. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa industri kerupuk yang dimiliki oleh Bapak Dani yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Uwai 5, Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu usaha untuk melestarikan kuliner khas Nusantara agar tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman, dan bagi masyarakat sebagai sumber penghasilan karena mereka secara terbuka diterima untuk bekerja di industri kerupuk tersebut. Masyarakat juga merasakan dampak positif khususnya dari segi ekonomi. Dengan adanya industri ini dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menambahkan kreativitas dan kemampuan masyarakat sekitar. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam pemberdayaan masyarakat. Dari hal ini diharapkan generasi muda sekarang dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, dan tidak hanya itu, selain menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, juga dapat membantu perekonomian
dan menambah kreativitas yang dimiliki oleh warga sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.